Mula utama Bapak ucapkan selamat pagi. Hari ini Bapak ingin mempresentasikan mengenai aplikasi Grafis 3, khususnya pada pemrograman SketchUp. Apa itu SketchUp? Kita lihat bahwa banyak sekali ungkapan atau definisi SketchUp itu. Ada beberapa bagian, tapi Bapak ringkaskan. Itu sebuah perangkat lunak berupa desain grafis yang dikembangkan oleh Trimble. Sedangkan untuk pendesainan grafis ini dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis model, dan model yang dibuat dapat diletakkan di Google Earth atau dipamerkan di 3D Warehouse. Sedangkan SketchUp itu sebagai pemrograman komputer pemodelan 3 dimensi untuk aplikasi menggambar seperti arsitektur, desain interior, arsitektur, landscape, teknik sipil, mesin. Mesin ini juga hanya sebatas bagian kecil, tidak semuanya menggunakan SketchUp. Ada beberapa aplikasi yang mendukung. Sedangkan yang lainnya itu bisa juga menggunakan desain film, video game, dan lain-lain. Ini tersedia sebagai aplikasi berbagai web ya untuk SketchUp free dan versi berbayar dengan fungsional tambahan, yaitu SketchUp Pro. Kita lihat bahwa di SketchUp itu ada kekurangan dan kelebihannya. Di mana untuk kelebihan dan kekurangan SketchUp yang merupakan aplikasi 3D yang mudah digunakan bagi pemula, tentunya menggunakan perangkat lunak ini. Aplikasi ini ada kekurangannya dan kelebihannya, di mana kita lihat bahwa kelebihannya terutama yang pertama, tools dalam perangkat ini sederhana sehingga mudah dipahami. Mari kita lihat untuk aplikasinya, tools-toolsnya. Seperti ini layaknya bahwa aplikasi daripada pemrograman SketchUp ini toolsnya mudah dipahami oleh orang pemula yang baru mengerti atau ingin membuat suatu bangunan 3 dimensi. Ya. Sangat mudah. Ya, tidak seperti tools-tools dan landscape penggambarannya di sini cukup sederhana, ya, tidak seperti beberapa aplikasi yang lain, entah itu AutoCAD, misalkan IronCAD dan lain-lain lah, banyak sekali ya, 3D Max ya. Ini hanya toolsnya sangat sederhana, bisa digunakan seringan mungkin untuk penggambaran, baik penggambaran yang sederhana sampai penggambaran yang sangat rumit. Namun tentunya ada beberapa kendala, nanti saya jelaskan satu persatu. Kembali lagi ke sini bahwa untuk kekurangan yang lainnya sebagai pemula dengan percaya diri, kelebihannya itu adalah sebagai pemula dengan percaya diri bisa membuat bangunan dengan cepat tanpa perintah yang rumit. Ya, untuk kelebihannya. Maksudnya apa? Bahwa untuk apakah ada aplikasi yang membuat suatu bangunan hanya sebatas balok saja, tapi perintahnya sangat rumit, banyak sekali, terutama AutoCAD dan segala macamnya. Itu untuk membuat suatu dimensi balok saja memerlukan banyak sekali perintah. Sedangkan kita lihat di SketchUp
itu perintahnya hanya sebatas untuk drag dan drop saja. Contohnya kita buat ini. Nah, di sini ada dimensinya. Kita bisa melihatnya. Anggap saja kita mau masukkan dimensinya 100 kali 100. Jadi panjangnya 100, lebarnya 100 sama juga, gitu. Jadi bentuknya persegi. Kita lihat di sini. Nah, itu sudah menyatakan, kita lihat bahwa ukurannya. Nah, kita lihat di sini. Itu panjangnya 100, lebarnya juga 100, berarti sama. Nah, kita bisa membuat suatu bangunan dengan cepat. Bangunan berbentuk balok. Baloknya juga persegi, tinggal di push atau didorong. Maunya seberapa, lihat dimensinya di sini. Kalau dimensinya kita mau sama, berarti 100 kali 100 dan kali 100. Jadi panjangnya 100, semua sisinya sama. Baik panjang, lebar, dan tingginya sama. Ya, ini adalah berbentuk kubus. Semuanya 100 kali 100 dan tingginya 100. Sangat mudah dimengerti. Kembali lagi ke sini untuk kelebihannya. Dengan drag dan drop tadi saya sudah jelaskan, itu cukup mudah, ya kan? Beserta penempatan dimensi ukuran yang simpel dapat menggambarkan dimensi yang tepat. Ya. Tadi saya sudah jelaskan dengan penggambaran pada aplikasi SketchUp. Kita beralih pada kekurangannya. Apa kekurangan daripada SketchUp? Secara sekilas bagi pemula belum merasakan perubahan yang sangat signifikan. Kekurangan dari SketchUp terutama ada beberapa bagian yang biasa saya ambil datanya bukan dari beberapa buku tetapi dari pengalaman yang ada. Perubahan dari 3 dimensi tidak bisa langsung dibuat secara langsung menjadi 2 dimensi. Sehingga harus dibuat secara manual. Maksudnya apa? Bila kita sudah membuat suatu bangunan yang sudah berbentuk 3 dimensi, tentunya kita ingin membuat suatu dimensinya dengan pola yang 2 dimensi. Jadi ukurannya ada 2 dimensinya. Itu tidak bisa secara langsung dibuat dari 3D menjadi 2 dimensi. Jadi harus kita buat ulang. Jadi sebelum membuat 3D atau kebalikannya, dibuat 2 dimensi dulu, kemudian menjadi 3D. Nah, ini harus di-copy. Namun, kalau misalnya ada perubahan, entah perubahan salah satu daripada 3D itu sendiri, atau daripada 2 dimensi itu sendiri, tidak secara langsung dia bisa merubah. Jadi ada kekurangannya. Gimana caranya? Tentunya harus, kalau ada perubahan daripada dimensi, tentunya semuanya harus dirubah. Itu adalah kekurangan daripada SketchUp. Sedangkan kekurangan yang lain itu adalah mengenai library toolbarnya. Harus di-download secara terpisah. Sehingga bila dibutuhkan satu tools yang langka, maksudnya yang jarang digunakan, harus mendownload dulu. Ya, contoh, yaitu untuk membuat chamfer atau corner. Kalau chamfernya sederhana bisa langsung. Tetapi chamfer atau cornernya berbentuk busur atau pinggulan berbentuk busur, mau tidak mau harus mendownload dulu. Kalau sederhana tentu bisa. Kalau misalkan cornernya agak memerlukan ukuran yang tepat, itu sangat sulit. Ya, harus menggunakan aplikasi itu sendiri. Nah, kebetulan tidak dibawa atau dimuat dalam satu aplikasi. Jadi mau tidak mau harus mendownload ulang, mencari library-nya.
yang khusus untuk chamferan atau corner itu sendiri. Nah, pada sisi bangunan, jadi chamferan ini pada sisi bangunan, atau yang tadi nanti saya perlihatkan. Nah, di sini kebetulan sudah ada, nanti dibuat suatu meja. Nah, ini adalah chamferan. Jadi, tujuannya meja itu tidak terlalu lancip. Ya. Jadi agak condong ke dalam. Ya. Kalau lancip seperti ini. Ini lancip. Ya, ujung-ujungnya ini adalah condong ke dalam. Nah, sisi lain yaitu kalau misalkan kita ingin membuat suatu bahan atau meletakkan suatu bahan, bukan membuat, meletakkan suatu bahan, apalagi bahannya materialnya itu misalnya dari kulit, ya itu sangat sulit, kita harus mencari bahannya. Kalau pendekatan-pendekatan kadang-kala tidak pas dengan bahan tersebut. Itu kelemahan daripada atau kekurangan daripada SketchUp yang kedua. Kelemahan yang lain itu adalah merender pada desain yang kurang bagus. Ya, kalau merender tentunya namanya render itu membuat suatu bangunan. Ya. Kalau membuat suatu bangunan, entah rumah atau apapun, khususnya kalau misalnya membuat bangunan, pada waktu dikhususkan pada proses pencahayaan. Jadi kurang tepat, kurang presisi, kurang mengena pada bagian bangunan itu sendiri. Jadi untuk render bangunan tersebut kurang baik menggunakan SketchUp. Gimana caranya? Tentunya pada waktu bisa nggak bangunan tersebut dibuat di SketchUp, tapi pada waktu perenderan dialihkan pada aplikasi yang lain, jelas bisa. Ya, tentunya bisa menggunakan 3D Max yang lebih bagus, lebih halus, dan lebih akurat, khusus untuk rendering. Saya rasa dapat dimengerti untuk kekurangan, kelebihan, maupun materi yang sederhana yang saya buat. Kita lihat pada desain. Kita ingin membuat suatu desain pada pertemuan pertama ini, yaitu membuat suatu meja dengan panjang 120 cm kali 80 cm kali 60 cm. Maksudnya panjangnya 120, tingginya 80, dan lebarnya 60. Ya. Mari kita lihat untuk suatu meja atau gambar yang sudah jadi, yang sudah saya buat. Gimana cara prosesnya? Kita lihat dulu. Nanti kalian bisa membuat di rumah, tentunya yang mempunyai aplikasi daripada SketchUp. Boleh menggunakan SketchUp Pro 2020 ataupun SketchUp yang lain yang sekiranya bisa digunakan. Kita lihat dulu untuk bagian ini desainnya, karena bangunannya sudah ada, kalian ada gambaran bahwa ini gambar pembuatan seperti ini layaknya. Saya tuntun dari sini bahwa untuk pembuatannya seperti ini. Panjang dan lebarnya. Jadi pertama klik dulu untuk rectangle atau kotak. Ya, entah di sini ataupun di sini sama aja. Ya. Letakkan bebas, yang kalau mau di sudut antara cross persimpangan ini bisa. Nah, lihat dimensinya di sini. Jangan lupa ini dimensinya yang bergerak itu ada 164,5 cm, itu titik 2, menandakan bahwa itu adalah panjang dan lebarnya. Ya. Jadi kita isikan
120. Jangan lupa titik 2 ya. Dan lebarnya adalah 60. Bukan tingginya ya, gitu. Jadi 120 kali 60 sama juga. Ya. Kemudian enter tadi. Ya, kita lihat apakah benar ukurannya. Kita menggunakan ada gambar tools di sini, itu seperti meteran atau tip measure tools. Itu 120 panjangnya dan lebarnya adalah 60. Nah, gimana caranya untuk mempush atau untuk mendorong atau membuat suatu kotak, yaitu menggunakan di push seperti ini atau kayak gini, klik di sini atau menekan daripada keyboard P, kemudian sorot pada bagian gambar itu dan diangkat. Kemudian di dimensi ini dilihat dimensinya adalah lebarnya 80, tingginya 80. Nah, itu sudah jadi. Oh ya, maaf untuk mengenai dimensi tadi belum saya terangkan. Kita kembali sedikit ya, dimana untuk bila ada suatu perubahan, karena saya sudah langsung terbuka seperti ini layaknya. Di situ ada beberapa pemilihan, ada arsitektur, ada bagian entah inci, senti, atau mili. Ya, cari yang senti. Kalau misalnya terlanjur, kalian sudah mengklik salah satu bagian, pada waktu terbuka seperti ini, kalian bisa mengklik bagian di sebagai bagian kiri bawah itu ada logo berbentuk orang, kemudian kalian klik, terjadi jendela seperti ini atau terbuka jendela seperti ini. Nah, di bagian jendela tersebut itu ada units. Nah, kemudian kalian bisa formatnya, ada beberapa ini pilihan. Format desimal, jangan menggunakan arsitektur, kita langsung desimal aja yang mudah digunakan. Panjangnya menggunakan sentimeter pilihannya, areanya sentimeter, volume sentimeter. Nah, untuk ini adalah display presisinya, jadi ukuran presisinya kalian bisa menggunakan yang digitnya hanya satu aja, jadi 0,0. Ya, begitu pula yang lain, ini semuanya sama. Ya. Nah, kemudian kalian bisa tutup. Secara otomatis dia akan merubah dengan sendirinya. Nah, selanjutnya kalian ini saya ukur dulu, barangkali ada kesalahan, yaitu tingginya sudah 80 cm, berarti benar. Kita membuat suatu kakinya. Kalian bisa mengeksplor, ya, ada yang bisa gimana caranya kalau misalkan buat satu persatu. Buat meja atasnya dulu bisa, ya, tinggal di push aja ke atas atau dengan menggunakan move, ya. Caranya seperti ini, yaitu 120, 60, enter, ya. Nah, kemudian didorong ke atas, tekan kontrolnya. Tingginya berapa? Tingginya 80, masukkan 80, enter, ya. Sama kalau mau membuat satu persatu kakinya. Kalau untuk pemula agak kesulitan, jangan dulu. Bisa nggak menggunakannya? Ya, jelas bisa. Tinggal ini berapa? Misalkan 5, masukkan. Ya. Nah, tinggal membuat kakinya. Ya.
Tetapi saya sarankan seperti ini terlebih dahulu. Ada beberapa cara, terserah ya kan, kalian bisa menggunakannya. Yang cara yang paling mudah adalah ini. Pertama, klik bagian tools seperti meteran ini, kemudian taruh di bagian kiri, sisi kiri kotak tersebut. Karena lebarnya 5 cm, masukkan 5 cm. Enter. Begitu pula ini. Semuanya 5 cm. Enter. Nah, kebetulan untuk kakinya itu adalah 20 cm. Jadi saya membuat sekalian aja. Nah, yang ini saya hilangkan saja karena nggak dipakai. Nah, setelah jadi bagian ini tujuannya apa? Garis-garisnya adalah garis ukuran sebagai garis bayangan. Daripada kalian membuat satu persatu, bisa nggak membuat yang bagiannya dari caranya seperti ini. Ini kosong. Ini juga bisa digunakan. Nah, gitu. Bisa langsung digunakan. 5 masukkan. Inilah udah langsung jadi. Ya. Ini pun sama gitu. Ya. Tapi hal itu bisa mempersulit, bisa tidak, tergantung kalian juga menggunakannya. Tapi untuk pemula, harap mengikuti petunjuk Bapak aja dulu. Ini ada belum pas. Ya. Nah, caranya yang garis-garis ini yang masih bayangan mau dibuat suatu garis yang sudah pasti, tentunya menggunakan ini. Ya. Nah, langsung. Jadi garis bayangan titik-titik ini membuat suatu garis yang tertutup. Ya. Begitu pula. Oh, ini langsung ya. Langsung jadi, langsung didorong. Ini bisa langsung aja. Oh, sorry, maaf. Karena ada bagian yang ini dilihat ada kakinya itu agak ke dalam 5 cm. Jadi menjorok ke dalam. Ya, jadi digunakan caranya seperti ini. Kita tutup dulu aja atau gak dibuat garis sama aja. Ya sama ini yang dia didorong ke dalam itu sejauh 5 cm. Enter. Begitu pula sama ini. Karena nggak kelihatan, kita lihat aja. Ya, 5 cm. Enter. Nah, ini adalah karena tidak terpakai, ingin dibuat suatu lubang.
Jadi dilangsungkan saja. Jadi dorong secara langsung, ya. Nah, ini sudah membentuk suatu oke, gitu ininya. Iya. E5, enter. Enter. Ini sudah jadi kakinya. Oh iya, untuk kakinya agak ke dalam juga ya, yang samping sananya ya. Oleh sebab itu, ini didorong sejauh 5 cm. Atau ininya karena kalau diambil dorong 5 cm tentunya akan apa kurang ya, berarti masukkan 5 cm dulu ya. Ini 5 cm. Maaf tadi ada kekeliruan, seharusnya dibuat eh, bagian sampingnya itu harusnya 5 cm dulu. 5 cm 5 cm berarti 10 cm. Jadi sebelah kiri 10 cm, sebelah kanan 10 cm dengan tujuan kaki bagian dalamnya bisa masuk ya. Nah, ini dibuat garis. Nah, ini bisa di push sejauh 5 cm. Nah, tuh, jadi agak apa? Masuk ke dalam 5 cm baik kiri maupun kanan. Ya. Nah, yang sebelah sana belum masuk, kita dorong. Kita dorong itu 5 cm lagi, ya. Nah, udah. Kita lihat. Nah, seperti ini layaknya. Nah, begitu pula gimana caranya? Ini udah membentuk kaki, ya, tapi tidak seperti layaknya yang seperti ini, ya. Kita hilangkan dulu ini yang tidak layak pakai. Nah, kita membuat suatu kaki yang mendatarnya itu adalah 20, kemudian tambah 5, bagian sisi kiri dan kanannya 5, ini 5 juga, dan atasnya sudah, jadi berarti sudah nggak usah dibuat. Kemudian kita push, sorry,
Wah, ini karena terlihat tidak pas, jadi kelihatan miringnya. Kita hilangkan dulu aja. Ya. Bisa, saya ulangi lagi, yaitu 5, sini 5, dan ini 5. Wah, maaf, ini seharusnya 20, kok kenapa 5? Nah, kita membuat kotaknya. Nah, ini adalah kotaknya sudah jadi, tinggal di push aja. Ya, kakinya seperti ini, salah satu kakinya. Ya. Nah, kita seharusnya bisa di copy. Kalau udah kayak gini bisa di copy ke sini. Kalau misalnya membuat satu persatu, tetapi karena apa? Setiap bagian ya kita harus membuat satu persatu juga. Ya. Jadi harus sabar membuat ulang lagi. Seharusnya tidak usah membuat ulang. Lima. Terserah membuatnya, caranya nanti kalau sudah memahami trik-triknya, kalian bisa lebih cepat membuatnya. Baik. Sama, tinggal di push saja ini. Nah, ini udah jadi. Nah, untuk penghalangnya yang arah ke sana itu bisa kalian menggunakan ini. Kita ukur dulu panjangnya berapa. 40, berarti harusnya adalah 20 masukkan. Nah, untuk sebelah kiri dan kanannya dibagi 2 karena harus sama, itu 2,5. Kenapa? Karena ukurannya 5 cm. Jadi 2,5 ke kiri, 2,5 ke kanan. Ya, ini udah jadi, tinggal dibuat kotak persegi. Yang ini kalian hapus saja. Ini hapus, gitu. Tinggal di push. Sorry. Iya. Seperti layaknya yang tidak dipakai dibuang.
Nah, untuk bagian pinggul ini ada seperti layaknya tadi telah Bapak jelaskan, yaitu ada chamferannya, yaitu menjorok ke dalam, yaitu dengan cara seperti ini. Karena nggak ada corner atau aplikasi pendukung, kita membuat suatu variasi sendiri, yaitu dengan ukuran 1 atau 0,9 atau sampai 1 lah, gitu, 1,1. Ini terlalu ini ya. ,8. Oke. Nah, caranya yaitu menggunakan follow me, ya, yaitu klik follow me, klik ini bagian ini, kemudian terlalu kecil sekali, kemudian digeser dan di drag keliling, ya seperti ini layaknya. Kembali lagi ke sini, kemudian klik. Kenapa nih? Ini terlalu kecil sekali. Nah, ulangi lagi. Waduh, terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil kadang-kala hasilnya seperti ini. Nggak semulus yang lebih lebar. Coba kita lihat kalau misalnya kita ulangi. Kita buat yang lebih besar. Ya. Supaya pada waktu kok enggak ini. Kalau nggak pakai aplikasi bawahannya agak kesulitan, tetapi diusahakan kalau tidak ada seperti ini layaknya. Itu jadinya seperti ini, tapi kita hilangkan kurang bagus. Tadi ini ukurannya berapa? Bisa seperti layaknya pas ya.
Jadi Bapak membuat pas karena ukurannya sama. Oke, coba kita lihat barangkali ukurannya tidak sama karena sisinya kelihatan berbeda. Ini bagian atas sama bagian ini tidak bertemu. Kita buat dulu aja ukurannya karena ragu-ragu. 1,5. Oh, besar banget ya. 1 dan 1. Ininya 1. Iya, kita buat dengan kemiringan 1,4. Kita buat ya, kalau misalkan sedikit sekali kalian bisa menghilangkan, tapi ini ada bagian yang berlubang jadinya, tapi tidak mengapa, nggak apa-apa, tinggal ditutup saja. Sama halnya seperti ini. Kenapa tadi? Karena dihilangkan, ada sebagian yang tersisa ya. Ini sudah jadi bentuk chamfernya seperti ini. Ada pinggulannya, tinggal kalian bisa mewarnai, atau caranya gini sama lah ya. Jadi secara keseluruhan ya, ini kalau mulai satu persatu agak lama. Ya, itu aja. Silakan kalian bisa buat di rumah sebagai tugas kalian. Caranya sama yang Bapak paparkan untuk pembuatan meja, ya meja belajar atau meja sederhana. Kalian bisa membuat judulnya sendiri. Sekian dan terima kasih. Kalian bisa membuatnya di rumah.